Halo sob, pernah nggak lu ngerasa malu pas disuruh maju presentasi depan kelas? Atau lu malu buat kenalan sama seseorang? Atau mungkin lu suka khawatir buat nyampein sesuatu karena lu takut nggak didengerin? Akhirnya banyak dari pemikiran lu, ide lu, perasaan lu dipendem, nggak diomongin. Yang akhirnya nggak jarang bikin kita jadi ngebatin, bikin kita jadi bete sendiri, atau bikin kita jadi malah marah-marah. Nah, percaya atau enggak, sebenarnya hal ini dialami oleh sebagian besar orang, apalagi di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan latihan-latihan sederhana dalam kehidupan sehari-hari sob. Di video ini gue akan sampaikan 3 latihan sederhana supaya lu nggak takut untuk ngobrol sama orang lain. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe-nya sob, agar kita semakin dekat untuk sharing santainya. Kalau udah, gue ucapin thank you very much. Semoga dilancarkan rizkinya dan selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut. 3 latihan sederhana buat lu yang ngerasa nggak jago ngobrol sama orang, nervous, gugup, takut interaksi, atau selalu merasa nggak pede saat harus ngomong sama orang lain. Latihan pertama, salam, sapa, senyum. Ini sepintas sederhana, tapi makin kesini makin dilupain, makin nggak pernah dilakuin, terutama sama anak-anak muda. Ditambah ada pandemi yang menjauhkan kita dari hal ini. Jadilah generasi muda sekarang nggak familiar sama salam, sapa, senyum. Coba sob, mulai sekarang biasain kalau ketemu orang, sapa dan salam. Ucapin selamat pagi pak, sore kak, atau salam dalam bentuk apapun. Ucapin ke sapam sebelum masuk bangunan, ke tukang bersih-bersih, atau ke tetangga yang papasan di jalan. Ini hal kecil banget, tapi bakal berguna buat melatih keberanian lo interaksi sama orang. Latihan kedua, ngobrol sama orang yang udah tua, yang udah kakek-kakek atau nenek-nenek. Kenapa? Karena orang tua itu biasanya suka cerita, jadi lo bisa fokus dengerin sambil sesekali ngajuin pertanyaan-pertanyaan. Terus, kalau ternyata obrolan lu nggak nyambung, rasanya nggak terlalu aneh atau awkward. Karena memang adanya beda usia, lu juga akan lebih nggak grogi daripada kalau harus ngobrol latihan sama orang yang usianya deket sama lu. Coba deh, mulai sekarang ngobrol sama kakek nenek lu, atau sama penjual yang udah tua, sambil basa-basi, sambil kasih mereka ruang untuk bercerita. Sekalian, sambil ngasah skill interaksi lu. Ketiga, latihan apresiasi. Belajar ngucapin sesuatu atau ngajuin pertanyaan yang bikin orang lain ngerasa senang. Misal, lu lagi makan bakso di pinggir jalan, kebetulan rasa baksonya enak. Lu bisa tanya ke penjualnya, kok baksonya enak pak, resepnya apa? Atau lu lagi nge-gym, lu lihat ada orang yang angkatnya kuat dan bagus. Lu bisa tanya, keren kak latihannya, gimana biar angkatan bisa kuat kayak gitu? Belajar mengapresiasi orang lain bakal bikin lu jadi orang yang positif sob. Dan saat lu ngobrolin sesuatu yang menyenangkan hati orang lain bakal suka ngobrol sama lu. Jadi, respect sama lu. Hati lu juga akan terasa hangat. Lu juga akan jadi ikut senang. Belajar mengapresiasi orang lain bakal bikin lu jadi orang yang positif sob. Dan saat lu ngobrolin sesuatu yang menyenangkan hati orang lain bakal suka ngobrol sama lu. Jadi respect sama lu. Hati lu juga akan terasa hangat. Lu juga akan jadi ikut senang. Kalau belum berani langsung, lakuin dulu secara online sob. Kebanyakan anak muda takut ngobrol karena takut interaksi negatif. Takut canggung, cringe, nggak nyambung, atau jadi salah paham. Kenapa? Karena mereka lebih biasa nanggepin sesuatu dengan hal negatif, dengan kritik, hujatan, sarkas di internet, daripada mengapresiasi dan menyenangkan hati orang lain. Kalau lu terbiasa mengkritik, menghujat, sarkas orang lain, secara nggak sadar, lu akan jadi takut orang lain juga bakal ngelakuin hal negatif yang sama ke diri lu. Jadi, mulai sekarang, kurangi kritik, sarkas, dan hujatan. Perbanyaklah apresiasi dan terima kasih. Kesimpulannya, ini 3 latihan sederhana buat mengatasi kecemasan sosial, mengurangi rasa takut ngobrol sama orang lain. Pertama, biasakan lagi salam, sapa, senyum. Kedua, coba latihan ngobrol dulu sama orang yang udah tua, biar lu bisa fokus dengerin dan belajar ngajuin pertanyaan. Ketiga, apresiasi orang lain, biar orang lain suka, ngerasa bahagia saat ngobrol sama lu. Salam perfect, semangat sob!